Halo guys, welcome back to J99XR Media. Sekarang kita sedang ada di segmen Garage Tour. Ini garasi yang kita kunjungi sekarang adalah P5 milik Rio SB, dan kita pengen lihat apa aja sih yang mobil-mobil yang dikerjain di sini. Dan yang kita tahu kan Rio kan dari dulu sudah terkenal di touring dan di driftingnya juga yang terkenal dengan Rio Smoky SB. Itu dengan Seviro-nya dia yang Angry Birds dulu terkenal banget, yang asapnya selalu banyak dengan power besar. Nah sekarang kita di sini akan ditemani oleh Caplang yang ngurusin bengkel ini. Rian atau Caplang? Yoi. Oke, Plang, gue mau nanya dong, ini P5, pakai gue pertama kali drifting tuh 2009, udah 910, udah ketemu Rio lah. Rio tuh sempat turun pakai DX-nya, Corolla DX yang pertama kali turun drifting, yeah. Baru dia ganti Nissan Seviro. Benar. Nah itu dari awal emang drifting atau sempat touring dulu? Touring dulu. Touring dulu ya awalnya? Dari touring, hampir bersamaan juga ikut drifting. Oh, jadi barengan. Itu DX yang dipakai itu DX touringnya dia kan awalnya? DX touring bisa, ya touring juga, drifting juga, yang DX ya. Ya, itu sebis itu baru dia ganti Nissan Seviro buat drifting kan? Oke, nah jadi Rio-nya jarang sini ya? Jarang. Kalau dia bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali baru nongol kadang-kadang. Inspeksi dadakan. Lagi sibuk banget Lagi ya? sibuk deh. Oke, so, jadi di sini tuh ngerjain hanya drifting dan touring ya? Touring ya. Dan emang paling ininya kan di touring kan tim apa? P5 ya? P5 Racing Indonesia. Ya, dan sekarang adiknya Rio juga turun kan? Turun. Ikut di kelas ITCR 1500. Ya. Kategori promotion. Pakai Jazz. Ya? Oh, Jazz GK5. Ya? GK5. Mobilnya ada nggak? Mobilnya kebetulan lagi kita taruh di garasi buat mobil balap, soalnya nggak muat kalau di sini kadang-kadang kalau ditaruh semua. Gitu. Oke, so ini banyak banget E36 touring ya? E36 ada touring, ada yang drifting, ini sih touring. Ini punyanya ini ya? Punya Rian. Ya, Tengku Rian ya. Tengku Rian suaminya Ria Ricis ya? Ya, betul. Ini diapain aja di sini, Bang? Kemarin sih awalnya mobil datang minta setup buat basic bisa drifting. Ya udah kita akhirnya bikinin double caliper sama handbrake hidrolik. Udah kelar, lanjut. Ternyata ada request lagi bikin roll bar. Sama ganti pintu, fiber semua dientengin semua lah. Pokoknya gitu. Lebih ke untuk serius. Mesin masih standar tapi? Mesin masih stok ya. Berarti ini benar-benar standar paket drifting ya? Ya, betul sekali. Double caliper, handbrake hidrolik, LSD. SD Super Angle juga ya? Super Angle kita ya pakai Super Angle juga. Ini Super Angle bikin atau merek lain? Merek lain kita. Bisa bikin juga tergantung request dari customer sih. Kalau misalnya dia ada barang nih oke, tapi kalau misalnya request minta bikin custom bisa, balik lagi ke customernya. Oh, oke sih. Ini roll bar bikin sendiri di sini? Bikin sendiri. Oke, boleh lihat detail nggak? Boleh. Oke, sekarang kita lihat di P5 kalau bikin roll bar buat drifting kayak gimana sih? Karena yang gue tahu dari dulu roll bar itu selalu rame, rapih, cuman enteng. Ini bodinya juga enteng sih. Ini 6 titik ya, Plang? Ini 6 titik, ya. Seamless Jerman. Kita pakainya. Dia tuh lebih enteng ya? Lebih enteng. Karena ya dibanding sama yang Cina lebih entengan Jerman. Karena kan dengar-dengar mobil mau pakai drifting juga, mau pakai touring juga. Kalau misalnya pakai touring kita lebih prefer ke Jerman karena lebih enteng kan. Mengejar entengnya. Kalau sebenarnya kalau drifting sih nggak terlalu ngejar enteng, cuman karena ada request mau touring juga akhirnya ya udahlah. Sekalian Jerman biar ngejar entengnya gitu. Ya karena di touring tuh berat sedikit 1 kilo 2 kilo pun tuh berasa banget. Gitu. Di drifting sebenarnya kan nggak terlalu cuma. Ya. Jadi ini akan dipakai touring juga sama Rian. Kemungkinan katanya sih ada wacana seperti itu. Jadi ya udahlah langsung sekalian aja. Jadi mobilnya bisa kanan kiri oke nih, drifting bisa, touring bisa. Jadi cukup punya satu mobil bisa ikut 2 balapan. Iya, benar. Itu banyak banget mobil touring E36 yang memang benar-benar buat dipakai touring doang. Nah, Plang, lu bisa kasih lihat gue nggak? Apa yang benar-benar buat touring banget, bedanya apa sih sama yang buat bisa buat drifting juga? Buat touring banget, buat drifting ya. Ini nggak akan dipakai drifting kan yang benar-benar buat touring ini? Ini touring, yang ini touring juga. Sebenarnya sih kalau dari interior
drifting touring sih sebenarnya kurang lebih sama ya. Lebih ke kaki-kaki sih sebenarnya. Kalau drifting sama touring bedanya itu yang kalau interior tuh nggak terlalu kelihatan. Ya kurang lebih sama lah sama punya Rian. Ini di reinforce semua chassis? Ya di reinforce, kita beberapa bagian udah pakai fiber semua. Kalau drifting nggak terlalu di reinforce banget ya? Enggak, ya opsional lah. Cuman kan kalau emang touring kan bener balik lagi ke beban. Kita bener cari-cari seenteng mungkin. Karena kan kalau misalnya basic mobilnya udah berat, kita ngurangin bebannya bingung. Lebih baik nambahin beban daripada ngurangin. Karena kan kalau balapan kita dapat podium 1 atau kedua itu ada ekstra beban. Ditambahin beban lagi misalnya plus 50 kilo. Kalau misalnya kita udah underweight, tinggal nambahin beban doang. Tapi kalau misalnya kita udah overweight, bingung tuh nguranginnya gimana. Overweight itu maksudnya orangnya atau mobil ya? Orang sama mobil biasanya. Keseluruhan. Misalnya kayak di kelas tertentu misalnya 1075 misalnya. Kalau misalnya under kita kan bisa tambahin beban. Cuman kalau misalnya udah over, susah buat ngurangin bebannya gitu. Oh, jadi di ISOM atau touring itu kalau di ronde 1 misalnya menang, ya. Di ronde 2 itu ada penambahan. Ada, kalau misalnya podium 1, 2, 3 itu ada penambahan beban lagi. Biasanya berapa kilo? Plus 1, 2, 3? Kalau juara 1, podium 1 itu plus 50. Kalau podium 2? Plus 30, kalau nggak salah ya. 30, yang pasti itu ke 1, 50 kilo. Itu akan berlaku kelipatan, misalnya round 1 juara 1. Oh. Berlanjut udah maksimal 50 kilo sampai seri terakhir. Oh, oke, sih. Emang biasanya kalau buat touring, lo bikin mobil E36 di sini bobotnya berapa kilo total keseluruhan? Kalau kelasnya sih 1275 kilo maksimal entengnya. Nggak boleh kurang dari 1275. Biasanya itu sih termasuk driver? Termasuk driver, pakaian balap, helm, sepatu semua. Jadi kalau nimbang tuh bener-bener pakaian balap, driver sama mobil gitu. 1275. Yang ini berapa? Kalau yang ini sama, kelasnya sama dia, sama yang punya Adrian. Oh, sama yang kuningnya juga. Ya. Nah, kalau yang mobil Rian ini udah pernah ditimbang belum? Belum. Kebetulan belum pernah ditimbang. Tapi perkiraan lo nggak akan seenteng ini kan ya? Belum sih, belum seenteng. Hampir sama. Cuman mungkin ada beberapa bagian yang masih bisa dirubah. Kayak ini kan, ini udah nggak ada, dek atas udah nggak ada. Kalau itu kan masih ada dek. Ini kaca juga masih kaca asli ya? Kaca masih asli belakang. Kalau ini kan udah pakai Lexan, polikarbonet. Polikarbonet ya. Ya. Kalau mesinnya apa, Kong? Mesin yang ini M40, mesin 4 silinder. Karena dia ikut kelasnya yang ETCC 2000. Oh, yang itu juga M40 ya, yang orange ya? Sama, itu juga ETCC 2000 juga. Kalau yang kuning ETCC 3000. Nah, ngomong-ngomong tuning mesin di sini selain bangun mobil balap ikut tuning mesin juga? Tuning, cuman kita kerjasama sama AHT. Oh, AHT Mas Yuda ya? Mas Yuda ya benar. Kalau untuk dyno tuning per wiringan untuk komputer kita serahin ke Mas Yuda. Cuman bangun mesinnya di sini. Rakit wiringnya juga di sini semua bener. Ya. Jadi di sana udah tinggal tuning aja, sekalian dyno biasanya. Oh. Nah, oke, dari tadi ngomong mobil touring, tuh ada mobilnya Dai sama Akbar ya? Iya bener nih, mobil Akbar, mobil Dai. Ini mobil Akbar lagi diapain? Lagi mau ganti gearbox. Tadinya tuh sekarang pakai R154 gearboxnya. Mau ganti R154 juga? Kenapa? Mau gantinya ke gearbox apa? R154. Oh, yang ini rusak? Yang ini baru refresh ulang gearboxnya. Tadinya tuh pakai gearbox yang sebelumnya dia masih pakai Fortuner case-nya. Tapi dalamnya udah R154. Cuman case-nya masih pakai Fortuner. Emang masuk ya dalam gearnya R154 ke case? Itu kita percayakan kepada spesialis gearbox, bisa. Cuman dia pengen berubah jadi R154 full, semua-muanya akhirnya kita ganti, kita custom lagi si
Kopelnya kita rubah semua. Ini sih udah finishing sih. Berarti sebenarnya dengan casing gearbox Fortuner lo pasang gear dog box-nya punya R154 bisa juga ya? Bisa, tinggal gimana customnya aja sih. Lebih banyak custom, memutar-mutar ide. Gitu. Kalau ini mobilnya Dai lagi Mobil diapain? Dai lagi merubah di exhaust, knalpot berubah semua. Tadinya kan masih pakai muffler. Ini udah kita bikin free flow sampai belakang. Terus ada mau ganti wastegate juga, naik ukuran, sama kemungkinan ada mau ngerubah header lagi. Header. Ya. Bang, apa? Berarti di sini mobil-mobil drifting siapa aja yang dipegang V5? Dai, Akbar, siapa lagi ya drifting ya? Nggak ada lagi sih. Paling yang daily yang nggak ikut event ya kayak Vijay. Oh, Vijay. Terus ada customer gue juga yang lagi sekolah sama Valen tuh ada si Aldo, cewek. Cuman yang tektokan sama gue cowoknya yang kenal sama gue. Jadi yang tektokan kesini mobil mau gini-gini. Oh, yang ngurusin cowoknya. Mobilnya. Belum peraturan kompetisi ya cowoknya? Lagi latihan mulu. Bangun apa ya, 36? 36. 28 kalau nggak salah mesinnya deh. 28 atau 3000 gitu. Kalau si Rio tuh nggak akan turun lagi deh? Nah, Rio sih sebenarnya ada mobil dia. Apa tuh? 36. Cuman lagi stop dulu karena dia lagi konsen nih mau merit kan. Oh, kapan tahun depan? Januari. Oh, Januari ini. Makanya di konten situ dulu, mungkin kalau itu udah kelar baru lanjut lagi. Barang-barang sih udah ada. Oh, udah siap semua. Udah parts segala, blok udah jadi. Head udah tinggal sebenarnya kayak roll bar. Pakai mesin apa dia? M43. 4 silinder. M43 di turboin. Turbo. Mobilnya nggak ada di sini? Nggak ada. Gue geser juga. Ada di dekat Win, dekat di kafenya temen gue. Jadi di sini karena kebanyakan kan takutnya nggak bisa ngerjain awal. Sebagian gue ke sana ada 6. Kok nggak salah di sana. Ada 6 mobil. Iya. Estilo 2, Jazz, City S-Back, E36 punya dia tuh. Ada 6-an. Ada 6-an ya. Berarti dia tahun depan akan turun nih? Insya Allah kayak gue sih pengennya buru-buru jadi itu mobil. Iyalah, turun lah biar makin ramai kan. Wah, seru nih ada Rio lagi. Aduh, pengen. Oke. Ini ada Estilo. Ini Estilo balap juga nggak? Nggak, ini daily. Ini punya ini Mas Radian Rauf. Ya, betul sekali. Ini kayak gue sempat lihat mobilnya tuh ada di MDA Garuda deh waktu itu. Kalau nggak salah dia habis ngecat ulang ya? Ulang kan? Ngecat ulang full body. Ini pakai mesin apa? Standar D. Oh, D16. D16. Oh, di sini nggak cuma megang mobil balap doang ya? Mobil harian daily juga? Ada bisa juga. Kayak tune up, kaki-kaki, servis ya daily lah pokoknya. Mobil ganti oli, kayak gitu-gitu masih ada. Cuman biasanya yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu. Iya, karena kan rada ngumpet nih. Iya jadi sih. Kayak yang kenal sini nih, bawa ke sini. Cuman kalau kayak orang random yang lewat terus mampir itu jarang ya. Ya emang kebanyakan mobil balap juga sih sini ya. Jadi dari teman-teman. Bener. Jadi mungkin gitu. Orang datang juga mobil balap tuh kayak bengkel balap nih, bukan buat tune up ganti oli gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja. Iya sih. Oke. Saya ini mobilnya Om Vijay diapain, Bang? Turun mesin, ganti internal sama roll bar. Kemarin kan dia cuma gawang doang tuh. Terus diameternya juga nggak sesuai regulasi, jadi bongkar ulang, bikin ulang. Ini mesinnya apa? 28 ya dia? 28 NA. Ada omongan sih, kayaknya dia mau naik supercharge. Pakai 28 yang ini? 28. Oh, belum pakai roll bar ya dia? Belum. Tadinya udah ada gawang, cuman udah gue bongkar roll bar itu. Oh, yang roll bar itu. Jadi mau dibikin full roll bar nih? Full. Mau bikin spek bisa ikut event. Dia maunya. Terus kalau nggak salah kurang lebih sama juga kayak Rian, bisa touring juga. Bisa touring juga. Tapi kalau buat touring body kit kayak gini kelebaran nggak sih? Enggak. Tapi kayak gue jarang lihat yang body jarang kit sih. Biasanya itu yang udah ETCC 3000 yang udah gede banget time 49 39 39 40
40 itu biasanya udah body kitnya udah berubah semua tuh. Udah yang lebar-lebar banget ya. Udah bener-bener ngandelin aero. Iya, iya sih. Oke, kalau ini E30 lagi diapain? Ini bikin ulang nih, mobil tadinya mobil hidup. Cuman yang punyanya beli terus langsung bawa ke sini ditrondolin semua, cat ulang full, rangka dicat ulang semua. Terus refresh engine, mesinnya itu M40 mau naik turbo juga. M40 turbo juga. Daily drift deh. Dia mau bisa buat jalan-jalan pakai AC. Jadi bukan buat touring ya? Bukan. Drifting juga mungkin buat ya iseng-iseng main-main aja. Ini roll cage-nya nggak sampai ke depan ya? Nggak sampai ke depan. Cuman di belakang aja. Ya buat daily biar nggak repot ya. Ya, ini juga model yang ke rangkanya nggak dielas mati gitu kalau nggak salah deh. Yang model yang apa sih, knockdown di bawah gitu ya? Pakai AC? Pakai AC maunya orangnya. Ini sih turbo udah, headernya udah jadi, tinggal bikin muffler ke belakang sama perintilan kaki-kakinya lah. Oke. Oh, ini ITC R1500 ya? Ya, ini Isom. Punya Mas Mono. Ini full bangun sini semua juga? Full. Jadi datang ke sini mobil bener-bener diantar sales. Oh, baru banget? Iya, dari dealer, dari showroom diantar sales ke sini. Taruh, udah langsung kita dirombak sampai balap. Rondolin dalamnya, masang roll bar semua. Tapi regulasinya untuk mesin nggak boleh diapa-apain ya? Nggak boleh. Lebih ke ECU juga cuman dustek kan. Cuman PG back boleh. Chip, kan? Cuman standalone nggak boleh. Oh, oke. PG back ya berarti? Ya. Kaki juga standar. Coilover kalau nggak salah sekarang udah boleh two way. Tadinya cuman one way doang. Oh, oke. Coilover pakai apa biasanya buat touring? Kenapa? Coilover pakai apa biasanya? Ada yang pakai Aragosta, ada yang pakai Intrax. So, Plang, thank you banget udah boleh lihat bengkelnya. So, jadi kalau teman-teman yang mau bangun mobil touring atau drifting ataupun mau harian juga bisa datangin langsung ya? Bisa. Kontaknya ke lo? Ke gue bisa, ke Rio atau ke IG-nya P5 bisa. IG-nya P5 Tuning? P5 Tuning ya. Dari Oke, nanti kita tulis di bawah sini. Oke, so thank you udah nonton dari awal. Kalau kalian ada request bengkel siapa yang mau kita kunjungi, tulis komen di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.